Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kurniansyah dari akuntansi A1 NPM 19121004. Di sini saya akan menjelaskan tentang formula Lespire. Formula Lespire adalah formula yang digunakan untuk menentukan sebuah indeks tertimbal menggunakan bobot periode dasar dengan rumus AL sigma HTKO dibagi dengan sigma HOKO dikali 100. Sebelum masuk dalam rumus, pertama-tama kita mencari terlebih dahulu HTKO dan HOKO-nya, di mana untuk mencari HTKO-nya yaitu HT dikali KO, sehingga kita akan mendapatkan hasil HTKO, di mana hasil HTKO itu sebesar 168,963. Sedangkan untuk HOKO-nya sama dengan cara HO dikali KO, sehingga dapatkan hasil 53,598. Setelah itu jumlah keseluruhan kita hitung sehingga kita menghasilkan nilai 69,358. Nah, setelah itu kita masuk pada rumus di mana HTKO-nya adalah 168,963 dan HOKO-nya adalah 69,358 dikali 100, sehingga kita akan mendapatkan hasil 244. Selanjutnya kita masuk ke formula yang kedua, yaitu formula Paske. Formula Paske adalah formula yang menggunakan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar, di mana rumusnya IP sama dengan sigma HTKT per sigma HOKT dikali 100. Sebelum masuk ke rumus, kita mencari HTKT-nya terlebih dahulu, di mana untuk mencari HTKT-nya yaitu HT dikali KT, sehingga kita mendapatkan HTKT-nya. Nah, setelah kita mendapatkan semua nilai HTKT-nya, maka kita harus menjumlahkannya terlebih dahulu hingga kita akan mendapatkan hasil 159,823. Sedangkan untuk HOKT-nya caranya sama, yaitu dengan cara HO dikali KT. Setelah kita mendapatkan nilai HOKT-nya, kita akan menjumlahkan keseluruhannya sehingga kita akan mendapatkan nilai 65,307. Nah, untuk rumus IP sama dengan HTKT per HOKT, di mana HTKT-nya yaitu 159,825 dibagi 65,307 dikali 100, sehingga kita akan mendapatkan nilai 245. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Imbalda Koromat dengan NPM 19121034. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka indeks agregat tertimbang. Materi yang saya jelaskan yaitu materi tentang formula Fisher dan Drobisk. Yang pertama, formula Fisher. Formula Fisher atau indeks harga Fisher adalah formula indeks yang digunakan untuk mengukur perkembangan harga sekeranjang barang dan jasa pada periode tertentu. Indeks harga Fisher umumnya digunakan untuk menghitung indeks harga konsumen yang menggambarkan sekeranjang harga yang dikonsumsi oleh konsumen. Indeks ini dianggap sebagai indeks harga ideal karena mengoreksi bias harga positif dalam indeks harga Lespire dan bias harga negatif dalam indeks harga PESC. Indeks harga Fisher adalah rata-rata geometris dari indeks harga Lespire dan PESC. Berikut ini adalah rumus dari masing-masing. Misalnya konsumsi dan harga barang A dan barang B oleh konsumen disajikan dalam tabel berikut.
Mari kita asumsikan Januari 2018 adalah periode dasar dengan nilai 100. Jika indeks harga pada Januari 2018 100, maka indeks harga pada Februari 2018 dihitung sebagai indeks harga di Februari 2018 sama dengan nilai barang A di Februari 2018 ditambah nilai barang B di Februari 2018 atau nilai barang A di Januari 2018 ditambah nilai barang B di Januari 2018 dan dikali 100. Berikut adalah contohnya. Indeks harga pada bulan Februari 2018 sama dengan 70 dikali 3000 tambah 50 dikali 560 atau 70 dikali 2000 ditambah 50 dikali 550 dan hasilnya dikali 100 sama dengan 142,1. Itu adalah nilai dari indeks harga pada bulan Februari. Sementara itu indeks PESK didasarkan pada komposisi keranjang saat ini. Indeks PESK pada bulan Februari 2018 sama dengan 100 dikali 3000 dan ditambah 60 dikali 560 atau 100 dikali 2000 ditambah 60 dikali 550 dan hasilnya itu dikali 100 sama dengan 143,2. Karena sudah mengetahui hasil dari indeks PESK dan less payers ini, indeks less payers ini, maka kita akan menghitung dengan indeks Fisher, yaitu dengan cara kita masukkan hasil dari kedua indeks tersebut 142,1 dikali 143,2. Ini merupakan hasil dari indeks less payers dan ini merupakan hasil dari indeks PESK. Bisa dilihat di sini. Ini hasil dari yang tadi kita sudah hitung. Dan hasil ini kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan hasil dari indeks Fisher sama dengan 142,6. Berikut adalah formula Dробis. Ya. Formula ini digunakan apabila nilai indeks less payers dan indeks PESK berbeda terlalu jauh. Indeks Dробis juga merupakan jalan tengah selain indeks Fisher yang tadi. Indeks Dробis merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks. Angka indeks tertimbang dengan menggunakan metode Dробis dapat digunakan rumus di bawah ini. Jadi, jika kita mendapatkan nilai indeks less payers dan indeks PESK yang begitu jauh, kita bisa menggunakan metode ini untuk mencari hasilnya lagi dengan rumus seperti yang ada di sini. Sini juga kita dapat melihat contohnya. Berdasarkan perhitungan angka indeks less payers dan PESK, dapat kita cari bersama besarnya indeks Dробis, yaitu sebagai berikut. Ini sudah diketahui indeks less payers dan indeks PESK-nya
Jadi kita tinggal menjumlahkan, yaitu 105 ditambah 101,4 per 2 sama dengan 200,6,4 dibagi 2 sama dengan 100,3 sama dengan 103,2%. Itu adalah formula Dробis dengan rumus yang tadi. Rumus atau cara menghitung indeks harga jadi terdapat kenaikan pada 2004 sebesar 103,2. Ya, ini ada soalnya, cuman tidak saya cantumkan. Tapi di sini kita sudah mengetahui hasil dari indeks taxpayer dan PES. Jadi untuk mencari indeks Dробis itu juga kita harus mengetahui nilai dari indeks taxpayers dan PES untuk mencari nilai Dробis ini, indeks Dробis ini. Oke, saya kira itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nuraini, NPM saya 19121018. Saya dari program studi akuntansi. Di sini saya akan membahas bab 5 tentang angka indeks. Angka indeks agregat tertimbang. Indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Karena pada dasarnya setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas, manfaat, dan kepentingan yang berbeda. Di sini angka indeks agregat tertimbang sendiri dan mempunyai 6 konsep. Yang pertama adalah Spears, yang kedua ada Purchase, yang ketiga ada Fisher, yang keempat ada Dробis, yang kelima ada Marshall-Edgeworth, dan yang keenam ada Walsh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Marshall-Edgeworth dan Walsh. Yang pertama ada formula Marshall-Edgeworth. Formula Marshall-Edgeworth dia relatif berbeda dengan konsep Spears dan Purchase. Karena formula Marshall-Edgeworth dia menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik dengan rumus IME sama dengan sigma HT dikali KO tambah KT dibagi sigma HO dikali KO ditambah KT dikali 100. Di sini sudah ada contoh soalnya. Pada sebelumnya teman saya sudah menjelaskan berapa HO, berapa KO, dan berapa KT. Di sini saya tinggal mengali dan menjumlahkannya saja. Hasilnya beras 105.418, jagung 9.731 sampai ada di kentang 1.219. Di sini rumusnya kan sigma HO dikali KO ditambah KT. Jadi kita jumlahkan dari 105.418 ini semua ditambah sampai di 1.219. Hasilnya 134.665. Untuk yang kedua ada HT dikali KO ditambah KT. Beras dia hasilnya 263.260, jagung 24.255, dan seterusnya. Di sini kan yang diminta sigma HT dikali KO ditambah KT. Jadi kita jumlahkan semua ini ditambah 263 tambah 24.255 sampai 2.450. Hasilnya 328.787. Di sini kita tinggal masukkan di rumus sigma HT dikali KO ditambah KT. Ini hasilnya 328.787. Kasih masuk di rumus. Terus dibagi dengan sigma HO dikali KO ditambah KT. Ini hasilnya 134.665. Kita masukkan di sini. Terus dikali 100. Hasilnya 244,15. Selanjutnya ada formula Walsh. Di sini formula Walsh dia menggunakan pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar dengan rumus IW sama dengan sigma HT akar KO kali KT dibagi sigma HO akar KO kali KT dikali 100. Di sini juga sudah ada contoh soalnya. Di sini saya sudah jumlahkan dan akarkan semuanya.
Berasnya hasilnya 53.701, jagung hasilnya 4.852 dan seterusnya. Di sini kan yang diminta sigma HO akar KO kali KT. Jadi kita jumlahkan semua dari 52.701 ini ditambah sampai 610, hasilnya 67.258. Sedangkan untuk HT akar KO kali KT di sini juga saya sudah jumlahkan. Yang beras hasilnya 131.611, jagung 12.093 dan seterusnya. Di sini kan yang diminta juga sigma HT akar KO kali KT. Jadi semua dijumlah dari 131.611 ini ditambah semua sampai sini 1.225. Jadi hasilnya 164.242. Sampai sini kita tinggal masukkan rumusnya saja. Yang pertama rumusnya sigma HT akar KO kali KT. Kan ini rumus, ini hasilnya 164.242. Jadi tinggal masukkan di sini 164.242 per atau dibagi sigma HO akar KO kali KT, hasilnya kan 67.258. Masukkan di sini. Dikali 100 hasilnya 244,19. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.